Islam ini Ahok nggak berhak. Yang ngapain orang kafir ngomong ayat kalimat ini tidak punya agamanya ini belum tentu bawa-bawa Al-Maidah ayat. Urusan apaan? Kalimat itu nggak ada. Sambung aja terus sambung. Kalimat apaan? Kita berbicara secara bergantian. Argumen supaya bisa didengar. Tadi waktu saya bicara, Bapak dengar saya diam loh ya. Iya, oke sekarang. Kalau saya ngomong tolong diam dong. Ya, oke, Bisa nggak? Sepakat ya? Orang mau melaporkan itu hak yang melaporkan, silahkan. Tetapi kalau kita lihat baca transkrip maupun videonya secara utuh, tidak ada kalimat yang dohir maupun maksud di situ yang nyata-nyata menghina ayat Al-Quran, itu tidak ada. Nggak ada yang kalimat ada begitu. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang merasa tidak enak dengan program saya, terus nggak merasa sek dengan saya, karena Bapak Ibu sekalian dibodohin dengan surat Al-Maidah 51 yang nggak memilih saya karena nggak, silahkan. Kalimat itu kan yang dipersoalkan. Saya mau tanya, tak komparasikan, Kapolri, Kepala BNPT, setiap kali mengatakan, Bapak-bapak jangan mau dibodohi dengan ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Quran. Berarti Kapolri juga membodohi Al-Quran, menganggap Al-Quran itu bodoh. Berarti Kapolri juga itu mengatakan bahwa dia menistakan agama. Kalau konteksnya seperti itu. Beda konteksnya. Itu Kapolri orang Islam ini Ahok nggak berhak. Yang ngapain orang kafir ngomong ayat kalimat ini tidak punya agamanya ini belum tentu bawa-bawa Al-Maidah ayat. Urusan apaan? Kalimat itu nggak ada. Sambung aja terus sambung. Jangan bawa ayat. Kalimat apaan? Kita berbicara secara bergantian. Argumen supaya bisa didengar. Tadi waktu saya bicara, Bapak dengar saya diam loh ya. Iya, oke sekarang. Kalau saya ngomong tolong diam dong. Ya, oke. Bisa nggak? Sepakat ya? Salaman ya? Nggak boleh ngomong ya? Oke, baik, Pak Nusron. Lebih. Itu berarti kalau begitu berarti Kapolri sama juga dong konteksnya. Ya, lepas dari siapa yang ngomong. Nggak ada kaitan. Ini kan masalah teks. Bukan lihat siapa yang ngomong. Sayyidina Ali mengatakan, makol walatang mangkol. Lihat apa yang dikatakan, jangan yang mengatakan. Sayyidina Ali yang mengatakan. Kalau konteks. Artinya konteksnya kita bicara soal komunikasinya bahwa dari dohir maupun maksud tidak ada sedikit pun kata yang mengatakan bahwa Ahok membodoh Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu dialat membodohin dan sebagainya, tidak ada. Dohir maupun batin. Sudah jelas itu menurutnya. Dohir maupun maksud menurut saya. Oke, baik. Tidak ada kalimat yang mengatakan seperti itu. Bahwa asosiasi orang, kemudian karena sebelumnya sudah punya rasa kebencian, menarik ini ke akan sana, itu wajar. Bagi yang benci. Namanya teks itu selalu dimaknai begitu tafsir. Contoh, ini kan perkara sudah lama kejadian di Pulau Seribu. Kalau memang ada yang lihat di situ, ada yang nggak suka, ada yang protes, kalimat itu dianggap mendustakan agama atau menistakan agama di situ, ada wartawan yang muslim juga, ada media agama, pasti udah memblow up menjadi ini besar. Tapi baru sekarang? Kenapa baru sekarang kemudian dipotong kecil, spiral diedarkan, dan sebelumnya tidak ada media mainstream yang memuat, kemudian ini dimuatkan, kemudian seakan-akan sebuah kebenaran. Ini kan cara-cara berpolitik yang menurut hemat saya, cara yang picik, tidak islami, dan tidak akhlak. Menurut Anda kemudian kental kaitannya dengan pilkada? Apalagi kalau bukan. Ada kaitannya dengan itu? Apalagi Dari akta ada kaitannya dengan itu? Kontestasi pilkada tidak? Saya ingin klarifikasi dulu. Apa yang dilaporkan ini ada kaitannya dengan kontestasi politik tidak? Ada kontestasi. Jadi silahkan saja mau berpolitik, tapi untuk membawa-bawa ayat itu Ahok nggak berhak sama sekali. Itu beda, karena kondisi di sana masyarakat awam nggak pernah tahu, nggak paham. Tapi begitu di blow up, mereka yang ngerti agama. Anda tahunya pertama juga ketika ada informasi dari ada informasi dari Anda melihat tayangan YouTube itu langsung. Karena itu segelintir Anda tidak berpikir bahwa itu kemudian di framing dan lain sebagainya? Enggak, jadi itu udah otomatis. Kita nggak lihat dari unsur politik, tapi ini kita lihat adalah unsur kemungkaran. Kemungkaran yang luar biasa. Tadi Anda mengakui bahwa ada kaitannya dengan kontestasi politik. Ini kan jadi terlihat ada tujuan di balik ini kan, pelaporan Anda ini kemudian menjatuhkan calon kemudian kan? Kalau untuk menjatuhkan kita kagak, kita langsung spontan saja karena umat Islam ini berhak untuk agamanya tidak dinodai, untuk berhak kita membela agama, itu adalah kewajiban kita. Jadi nggak ada istilahnya untuk kita mendukung atau mendukung, yang pasti memang kita lihat dari pertama latar belakang Ahok ini, dari pertama kampanye sudah membawa-bawa menyudutkan agama. Cuman kita tinggal terus liatin sampai ini kepada titiknya. Tapi Anda yakin itu bukan kemudian kan sebelum melaporkan kan tidak boleh keburu langsung emosi sebenarnya. Lihat dulu apakah ini framing dari yang mengunggah atau tidak. Mengingat framing, Anda tahu siapa yang mengunggah? Anda tahu siapa yang kita lagi telusurin siapa yang menggugah nanti, maupun yang menggugah maupun yang tidak. Tapi yang terjadi apa yang diucapkan Ahok secara zahir yang langsung dicerna dengan mata, telinga kita, dengan pikiran, bahwa di sini sudah jelas. Kata-kata Ahok di sini sudah jelas. Jadi nggak usah lagi menafsirkan kata-kata Ahok, sudah jelas di sini. Coba kalau Anda tayangkan lagi, Anda siarkan lagi, di sini sudah kita bikin konteks tertulisnya. Apa yang dikatakan Ahok itu, mau ngapain bawa-bawa surat, mau ngapain bawa-bawa ayat, mau ngapain bawa-bawa kitab suci umat Islam, nggak ada urusan. Kalau silahkan dia mau menyampaikan program pemerintah, silahkan. Kita nggak pernah ganggu. Kita tahu, paham sebagai tugasnya. Tapi kenapa itu disinggung? Ada muatan apa di sana? Membawa-bawa ayat-ayat suci yang umat Islam ini junjung tinggi justru Ahok nistakan. Baik, saya mau tanya ya. Kenapa waktu ada ayat suci dikutip-kutip dengan Anda jangan mau dibodohin dengan ayat-ayat tentang jihad?
untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kenapa Anda nggak protes juga? Jadi ketika polisi menyampaikan, mungkin haknya kita sampaikan, kita lihat Sebentar itu ya. orang Islam. Biarin aja mereka boleh menafsirkan sebentar ya. dengan gurunya. Yang ngomong seperti itu juga ada polisi nggak Islam. Ya, silakan. Salah satu kenapa nggak digugat juga? Berarti dia membodohi juga. Yang kita lihat ini konteksnya Ahok. Loh, Kenapa enggak, sejauh di sini? konteksnya sama. Saya mengatakan konteksnya sama. Ini sama-sama kalimat dengan model seperti Betul. itu. Kenapa yang ini digugat dianggap menistakan, yang ini nggak Oh dimenistakan? jauh, yang satu yang kita lihat ini adalah memang tempatnya wajib dia untuk pandangan Nah, tertentu. saya dulu sekali, Pak. Oh nggak bisa. Oke, baik, baik. Kalau ini tadi kita udah jauh. udah Ya, sepakat kan loh. Bapak ngomong ke saya. Baik, kita Saya kan dulu. ngomong, Bapak potong. Baik. Tadi saya ngomong